Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Ya, kali ini dalam seni budaya kita akan bahas di semester kedua. Semester kedua ini kita akan bahas 2 bab saja. Yang pertama tentang menyelenggarakan pameran seni rupa hasil modifikasi, dan yang ke bab 2 itu kritik karya seni rupa. Jadi bab yang akan kita pelajari saat ini adalah menyelenggarakan pameran seni rupa hasil modifikasi. Nah, jadi di dalam bab 2 di dalam semester 2 bab pertama ini itu tentang pameran. Tadi tentang menyelenggarakan pameran seni rupa hasil modifikasi. Nah, di dalam menyelenggarakan pameran seni rupa hasil modifikasi, ini kita membahas 2 pembahasan atau 2 subbab. Yang pertama tentang merancang pameran seni rupa hasil modifikasi, dan yang kedua tentang kurakator. Jadi pembahasan yang pertama adalah merancang pameran seni rupa hasil modifikasi. Nah, untuk kata merancang otomatis berarti kita harus membuat. Nah, terus pameran seni rupa. Nah, jadi kita bahas tentang pamerannya dulu. Jadi secara pengertiannya, pameran itu terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama berdasarkan pada dasarnya, yang kedua pameran secara umumnya. Jadi pameran pada dasarnya adalah kegiatan penampilan dalam rangka memperkenalkan barang, jasa, atau prestasi kepada publik. Jadi pada dasarnya pameran itu menampilkan atau memperkenalkan, bisa berupa barang, bisa berupa jasa, atau kepada publik. Jadi bukan hanya berupa barang, tetapi bisa menampilkan jasa atau prestasi. Nah, sedangkan pameran secara umum itu adalah wujud akhir dari hasil olah seni yang disuguhkan kepada masyarakat umum. Jadi secara umumnya pengertian dari pameran itu adalah menampilkan atau menyuguhkan hasil karya seni rupa yang telah selesai, terus diberikan kepada masyarakat atau ditampilkan kepada masyarakat untuk mendapatkan apresiasi. Nah, itu yang dimaksud dengan pameran secara umum. Jadi dia tujuannya adalah pameran itu suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Jadi pengertian pameran intinya itu ya. Nah, sudah kita pelajari juga di kelas 10. Nah, terus kita akan masuk ke bagian pembahasan yang akan kita bahas atau kita ulik-ulik. Kita membahas merancang pameran seni rupa hasil modifikasi. Di dalam merancang pameran seni rupa hasil modifikasi, kita harus tahu dulu. Harus tahu dulu beberapa tahapan dalam merancang pameran. Di sini dikatakan ada 6 tahapan. Yang tahapan pertama adalah tentang perencanaan, tahapan kedua pengorganisasian, tahapan ketiga pembuatan proposal, tahapan keempat adalah tahap persiapan pameran, yang kelima pelaksanaan pameran, dan keenam evaluasi laporan kegiatan pameran. Nah, jadi untuk merancang pameran kita harus mengenal beberapa tahapan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu merupakan tahap awal dalam proses memamerkan karya seni rupa hasil modifikasi. Nah, di dalam tahap perencanaan kita akan membahas beberapa konsep. Di sini ada 5 konsep ya. Yang pertama-tama kita harus menentukan tema. Nah, tema ini sangat utama dalam membuat perencanaan. Nah, untuk membuat tema itu harus cari tema-tema yang baru,
tema-tema yang tidak membosankan dan dikemas secara baik. Nah, terus konsep yang kedua itu menentukan jenis pameran. Nah, di kelas 10 kemarin kita sudah pernah bahas tentang jenis pameran. Itu ada jenis pameran tunggal dan ada jenis pameran kelompok atau kolektif. Nah, untuk pameran tunggal biasanya diperankan atau pameran yang dilakukan oleh seorang saja atau perorangan saja dan menampilkan karya seni rupa itu hanya satu jenis saja. Misalnya hanya menampilkan patung sajakah atau seni lukis sajakah. Nah, pokoknya dia dilakukan oleh satu orang dan menampilkan satu jenis karya seni rupa saja. Itu adalah pameran tunggal. Nah, sedangkan jenis pameran yang kolektif atau berkelompok biasanya pameran yang dilakukan oleh beberapa sekelompok orang dan biasanya hasil karyanya itu macam-macam. Jadi tidak hanya satu, jadi bisa beragam jenis. Ya, bisa karya seni rupa melukis, bisa patung, apapun. Pokoknya dia campur semuanya. Kolektif kan ngarannya. Nah, itu ya untuk jenis pameran. Terus konsep yang ketiga, menentukan tujuan pameran. Tujuan pameran ini harus edukasi. Artinya adalah dia harus mendidik, harus memberikan pembelajaran. Nah, dan harus bisa diapresiasi secara baik. Nah, itu tujuan pameran. Terus konsep yang keempat adalah menentukan sasaran. Nah, menentukan sasaran ini maksudnya pameran itu akan digelar di mana sih? Di tempat umum kah atau di sekolah kah? Nah, itu untuk menentukan sasaran. Terus konsep yang kelima, menentukan waktu pelaksanaan. Nah, menentukan waktu pelaksanaan ini ini sangat penting karena sebagai acuan kita kapan sih pelaksanaan pameran itu. Misalnya dengan waktu dekat kan otomatis orang-orangnya harus bekerja dengan ekstra. Nah, misalnya nih pelaksanaannya itu di sekolah, terus dengan waktu yang waktunya agak cepat atau lebih cepat. Nah, itu kalian harus minta persetujuan dulu kepada bapak atau ibu guru supaya jam mengajarnya tidak terganggu. Nah, itu tahap perencanaan. Tahap perencanaan adalah tahap awal untuk merencanakan pameran. Jadi kalian harus menentukan tema dulu. Temanya apa? Temanya harus menarik, jangan membosankan. Harus yang baru. Terus menentukan jenis pameran. Tadi kata Ibu ada jenis pameran tunggal atau kolektif. Nah, terus yang ketiga menentukan tujuan. Tujuannya ini harus edukatif atau harus mendidik. Nah, terus yang keempat menentukan sasaran. Sasarannya ini mau di tempat umum kah atau di sekolah kah? Terus yang kelima menentukan waktu pelaksanaan. Waktu itu kapan yang akan dilaksanakannya. Nah, terus tahap yang kedua. Nah, tahap merancang pameran seni rupa hasil modifikasi yang kedua. Yang kedua ini adalah tahap pengorganisasian. Nah, pengorganisasian itu merupakan proses pemberdayaan sumber daya manusia yang terdapat dalam panitia penyelenggara pameran. Nah, pengorganisasian itu memiliki kata dasar organisasi. Nah, biasanya memiliki arti badan atau wadah tempat sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, atau suatu sekelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Itu organisasi. Nah, organisasi merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan. Salah satu komponen yang tidak berjalan dengan baik itu akan mempengaruhi komponen lainnya. Organisasi pameran dirancang oleh sekelompok peserta didik agar pameran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Persiapannya harus dilakukan dengan baik. Salah satunya adalah dengan membentuk organisasi atau panitia yang akan mempersiapkan pameran. Jadi intinya adalah organisasi itu komponen-komponennya adalah panitia. Nah, di sini panitia adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam satu wadah untuk mencapai satu
tujuan. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang dalam satu tempat dengan tujuan bersama. Nah, di dalam panitia, nah di dalam kita menentukan panitia, itu kan panitia itu kan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam satu wadah untuk mencapai satu tujuan. Nah, di sini kita harus memilih orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan itu hendaknya saling memperhatikan kemampuan atau keahliannya sehingga hasil kerjanya dapat maksimal, jangan asal pilih. Nah, misalnya orangnya jangan memilih orang yang pengoler, jangan memilih orang yang kada tahu napa-napa, cari orang yang memang ada basicnya supaya pameran itu bisa berjalan dengan bagus karena dipimpin oleh beberapa panitia. Nah, di dalam panitia berdasarkan ilmu manajemen, pengelolaan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dapat dilakukan dengan membagi-bagi orang-orang tersebut ke dalam divisi atau bidang-bidang tertentu. Nah, dalam persiapan pameran seni rupa, contoh divisi yang akan dibuat itu ada beberapa divisi ya. Pertama, divisi kesekretariatan. Yang kedua, divisi acara. Yang ketiga, divisi humas. Yang keempat, divisi perlengkapan dan transportasi. Terus yang kelima, divisi karya. Yang keenam, divisi keamanan. Ini di bagian kepanitiaan. Nah, sedangkan di bagian organisasi nanti akan kita bahas dulu bagian ini ya nak ya. Nah, di bagian divisi kesekretariatan itu maksudnya dia bertugas. Nah, ini tugasnya menyediakan berbagai media terkait kesekretariatan seperti proposal, surat menyurat, perizinan, dan mencetak perlengkapan media promosi. Jadi tugas dari divisi kesekretariatan itu adalah membuat proposal, surat menyurat, perizinan, dan mencetak perlengkapan media promosi. Nah, sedangkan divisi acara tugasnya hanya mengordinir acara seperti pembukaan, penutup, diskusi, atau talk show peserta. Nah, sedangkan divisi humas tugasnya mempromosikan kegiatan ke pihak-pihak yang diinginkan atau pihak terkait seperti kritikus, penulis seni rupa, kolektif, dan masyarakat luas. Nah, selain itu, divisi humas juga bertugas mempublikasikan acara pameran melalui berbagai macam media seperti baliho kah atau poster kah, spanduk kah, serta melalui media baik cetak maupun elektronik. Jadi tugas humas ini lebih banyak ya nak ya. Nah, sedangkan divisi perlengkapan dan transportasi di sini mereka menyiapkan, namanya perlengkapan otomatis dia harus mempersiapkan perlengkapan pameran seperti partisipi, pedestal, lampu atau lighting, sound system, dan perlengkapan pendukung. Transportasinya bisa menggunakan bus kah, apapun ya, pokoknya transportasi. Terus divisi karya. Nah, divisi karya tugasnya itu untuk menyiapkan dan menginventarisasi berbagai jenis karya seni rupa yang akan dipamerkan, baik karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi intinya dia adalah menyiapkan dan menginventarisasikan. Nah, terus ada namanya divisi keamanan, di mana divisi keamanan itu tugasnya ya untuk mengamankan kegiatan pameran mulai dari pembukaan, selama pameran berlangsung, dan sesudah pameran. Jadi dia menjaga keamanan. Nah, divisi-divisi ini adalah beberapa fungsinya sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk kepanitiaan hampir sama, ada pembina, ada penanggung jawab, ada ketua pelaksana, wakil ketua, itu ya beberapa yang sudah kita pernah pelajari di kelas 10 kan ada tuh beberapa susunan panitia pameran kelas.
Nah, untuk pengertiannya atau tugas-tugasnya ini ibu lebih ibu ambil intinya buat tugas-tugasnya. Nah, sedangkan susunan panitianya sudah pernah kita belajar di kelas 10. Kalau susunan panitia pameran itu pertama ada pembina, kedua ada penanggung jawab, ketiga ada ketua pelaksana, keempat ada wakil ketua, kelima ada sekretaris, keenam ada bendahara. Terus ada lagi tuh seksi-seksi. Nah, seksi-seksi ada seksi-seksi acara, ada seksi publikasi dan dokumentasi. Terus ada seksi dekorasi dan penata ruang. Ada seksi stand. Ada seksi pengumpulan dan seleksi karya. Ada seksi perlengkapan, seksi keamanan, dan seksi konsumsi. Nah, itu ya, nanti kalau kalian ibu suruh bikin proposal, kalian harus lengkap. Ada seksi-seksinya, ada susunan panitianya. Jadi ini hanya ibu jelaskan secara singkat tugas-tugas mereka. Itu kepanitiaan. Nah, di dalam sebuah organisasi itu terdapat sistem kerja dalam garis tanggung jawab. Nah, garis tanggung jawab terbagi menjadi dua, yaitu hierarkis atau koordinatif. Nah, jadi di dalam organisasi dia ada yang namanya penanggung jawab. Nah, untuk hierarkis garis tanggung jawab sepenuhnya terpusat pada ketua dan pemimpin. Jadi apapun ujar ketua dan wakil ketua, sekretaris, bendahara, divisi bidang, apapun itu, seksi-seksi itu mengikuti apa kata wakil dan ketua. Nah, sedangkan organisasi dengan garis tanggung jawab koordinatif itu pimpinan berada di bawah koordinator yang tugasnya mengkoordinasi pekerjaan yang dikerjakan oleh bagian-bagian lain yang kedudukannya bukan bawahan. Jadi semuanya ini sama, nak. Jadi dia memiliki bagian-bagian tertentu dan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada yang mengepalai. Jadi semuanya sudah terbagi atas kemampuannya sendiri dan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka miliki. Misalnya ini bagiannya bagian apa? Misalnya dia di sini bagian acara nih. Jadi dia sepenuhnya harus mengontrol dan mempertanggungjawabkan apa saja susunan acara itu. Nah, kalau bagian hierarkis ini apa jar ketua dan wakil ketua semuanya dituruti. Jadi dia terfokus kepada ketua dan wakil ketua. Nah, sedangkan koordinatif itu berdasarkan keahliannya masing-masing. Ya, untuk pembahasan tentang penyelenggaraan pameran di bagian perancangan pameran cukup sampai 2 bab dulu kita bahas, tahap perencanaan dan pengorganisasian. Jika ada memang yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Nanti silahkan aja ada nanti sesi-sesi kita untuk bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.